Menjelang 1 tahun perang Rusia-Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu, pertempuran ini dapat dibagi ke 5 babak pertempuran. Kelima babak itu dari mulai awal invasi, perebutan Mariupol, kengerian di Bucha, hingga serangan balik Ukraina. Berikut rangkumannya. Setelah menyangkal rencana menginvasi Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan melakukan operasi khusus untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi ke negara yang merupakan bekas negara Uni Soviet itu. Putin menyebut tindakan tersebut untuk melindungi orang-orang dari genosida di 2 wilayah pro-Rusia yang diproklamirkan berdiri sendiri di Donbas, Ukraina Timur. Invasi skala penuh dilancarkan oleh pasukan Putin. Pasukan itu memasuki wilayah Ukraina dan meluncurkan serangan rudal di beberapa kota Ukraina. Sementara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tetap berada di ibu kota Kiev untuk memimpin perlawanan. Akibat invasi tersebut, Rusia kemudian menerima kecaman juga berbagai hukuman internasional. Negara-negara barat pun mulai memperlakukan sanksi dan secara bertahap terus meningkat. Selain itu, Uni Eropa juga mulai setuju untuk mengirim senjata ke Ukraina dan Amerika Serikat mengizinkan bantuan militer senilai miliaran dolar. Di sisi lain, pasukan Rusia membuat kemajuan cepat dengan merebut pelabuhan Laut Hitam di Kherson dan pelabuhan Berdyansk di Laut Azov. Pasukan Rusia juga berusaha mengepung Kiev dan membombardir kota Kharkiv. Sebulan setelah pertempuran berlangsung, pasukan Rusia yang gagal menerobos Kiev mundur dan fokus menyerang Ukraina di bagian timur dan selatan. Di saat yang sama, kengerian terjadi di Bucha. Sedikitnya 20 mayat warga sipil yang beberapa di antaranya ditemukan dengan tangan terikat ke belakang pada 2 April 2022. Kemudian di minggu-minggu berikutnya ditemukan ratusan mayat dengan tanda-tanda penyiksaan. Atas hal ini, Rusia dituduh melakukan kejahatan perang. Namun hal ini lantas dibantah Rusia. Pada 21 April 2022, Rusia mengklaim telah merebut kota pelabuhan Mariupol. Tujuan Rusia merebut Mariupol adalah untuk menghubungkan wilayah yang dikuasai pemberontak di Donbas dengan semenanjung Crimea yang diduduki di selatan. Sekitar 2.000 pasukan Ukraina bertahan selama hampir sebulan di pabrik baja Azovstal. Namun, pada Mei 2022, pemerintahan Ukraina memerintahkan pasukan itu untuk menyerah demi keselamatan nyawa mereka. Ukraina menyebut sekitar 90% wilayah Mariupol hancur dalam perang dan sedikitnya 20.000 orang tewas. Selama musim panas, Amerika Serikat dan Uni Eropa meningkatkan pasokan senjata berat ke Ukraina guna melakukan serangan balik ke Rusia. Pada akhir Agustus 2022, Ukraina melancarkan serangan untuk merebut kembali Kherson. Kemudian, pada awal September 2022, serangan itu berhasil merebut kembali ratusan kota dan desa. Akibat serangan itu, Putin mengumumkan akan melakukan mobilisasi parsial dan pemanggilan sekitar 300.000 tentara cadangan. Beberapa hari kemudian, Putin berhasil mencaplok 4 wilayah Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, setelah melakukan referendum lokal untuk bergabung dengan Rusia. Meski begitu, Ukraina dan Barat menolak referendum itu dan menyebutnya palsu. Namun pada 9 November 2022, pasukan Rusia mengalami kemunduran terbesar dalam perang. Hal ini menyebabkan pasukan Rusia terpaksa harus meninggalkan Kherson. Pada Oktober 2022, Rusia mengubah taktik dan mengarahkan sasarannya ke infrastruktur energi Ukraina. Serangan itu mengakibatkan terputusnya aliran listrik di tengah musim dingin. Kemudian, pada Januari 2023, pasukan Rusia yang didukung tentara bayaran Wagner meningkatkan serangan di kota Bakhmut. Menanggapi hal tersebut,
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Barat untuk mengirimkan pasokan tank ke negaranya. Bahkan Jerman yang sebelumnya tidak ingin meningkatkan eskalasi, bersedia mengirim tank Leopard 2 ke Ukraina. Jerman juga membuka jalan bagi negara lain untuk melakukan hal yang sama.